Perkenalkan, saya Lutfi Alwahdi Saladar Tobing, NIM 2305071063. Nama saya Nurul Hidayah Zain Hasibuan, NIM 2305071091. Nama saya Fauzia, NIM 2305071023. Nama saya Nona Sabrina Eni Hatue, NIM 2305071007. Kami dari Politeknik Negeri Medan, jurusan akuntansi, Prodi Keuangan dan Perbankan dari kelas BK 2C akan melakukan video pembelajaran mengenai laporan persediaan, yang dimana dosen pengampu kami ialah Ibu Nurlinda SEAK MSI. Pertama-tama kami akan menjelaskan apa itu persediaan menurut PSAK nomor 14 dan apa itu laporan persediaan. Menurut PSAK nomor 14, persediaan merupakan aset yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha, dalam proses produksi penjualan, atau dalam bentuk bahan, dalam bentuk perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pembelian jasa. Kemudian, apa itu laporan persediaan barang? Laporan persediaan barang adalah laporan elektronik atau fisik untuk merangkum jumlah inventaris saat ini yang dimiliki bisnis. Laporan ini mencakup angka-angka yang mewakili total inventaris, produk terlaris, dan informasi lain tentang produk untuk membantu manajemen inventaris, pelacakan, dan kategorisasi. Laporan persediaan barang yang baik memperlihatkan akun item inventaris sehingga perusahaan tahu apa yang dapat mereka jual dan apa yang perlu dipesan. Laporan ini juga dapat membantu menghindari kehabisan stok dan kelebihan stok pada gudang. Selanjutnya, dalam laporan persediaan terdapat dua metode, yaitu metode perpetual dan fisik. Pada kasus ini kami akan menjelaskan tentang metode perpetual. Metode perpetual adalah metode pencatatan persediaan barang dagang yang dilakukan setiap ada transaksi dengan mencatat langsung besar persediaannya. Metode perpetual mencatat misalnya terdapat transaksi yang akan dicatat ialah persediaan pada debit, kemudian kas atau hutang pada kredit. Jadi, jika terdapat transaksi penjualan yang mempengaruhi perubahan persediaan barang, maka saldo persediaan juga dicatat pada saat itu juga. Kelebihan dari metode ini adalah perusahaan tidak perlu lagi melakukan stock of name dan tidak perlu membuat ayat jurnal penyesuaian pada akhir periode, karena perusahaan sudah tahu berapa jumlah persediaan barang pada saat terjadi transaksi. Metode yang kami gunakan dalam proyek makalah ini ialah metode perpetual. Kami menggunakan metode perpetual dengan alasan dalam metode perpetual ini, persediaan pada setiap penjualan atau pembelian memberikan gambaran keuangan yang lengkap tentang tingkat atau jumlah persediaan yang ada pada perusahaan. Selanjutnya, dalam laporan persediaan terdapat dua metode pengukuran, yaitu metode FIFO dan weighted average. Dalam kasus kali ini kami menggunakan metode FIFO. Jadi, dengan menggunakan metode FIFO, harga pokok dari barang yang pertama kali dibeli adalah yang akan diakui pertama kali sebagai harga pokok penjualan. Dalam hal ini, tidak berarti bahwa unit atau barang yang pertama kali dibeli adalah unit atau barang yang pertama kali dijual. Jadi, penekanannya adalah bukan kepada unit atau fisik barangnya, melainkan lebih kepada harga pokoknya. Dengan menggunakan metode FIFO, yang akan menjadi nilai persediaan akhir adalah harga pokok dari unit atau barang yang terakhir kali dibeli. Nah, dalam proyek ini kami menggunakan metode perhitungan FIFO dikarenakan dalam proses pencatatannya, laporan barang dagang akan sama dengan data yang ada di dalam gudang atau stok, serta metode FIFO juga mampu membuat harga pokok penjualan menjadi lebih rendah. Selanjutnya kami akan membahas kasus laporan persediaan pada perusahaan Toko Gas Gesit yang terdapat di Jalan Jamin Ginting nomor 199 dengan nama pemiliknya yaitu Tuan Samuel Tarigan. Berikut ialah lampiran transaksi hasil wawancara kami dengan pemilik perusahaan yang bernama Samuel Tarigan pada Toko Gas Gesit. Saldo awal per 1 April 2024 Toko Gas Gesit ialah kas Rp8.300.000 dan persediaan sebesar Rp850.000 dan modalnya Rp9.150.000. Berikut detail transaksi pada bulan April. Tanggal 1 terdapat persediaan awal sebesar 50 unit dengan harga belinya Rp17.000 dan total harganya ialah Rp850.000. Lalu pada tanggal 1 sampai dengan 8 April
terdapat penjualan 30 unit dengan harga jualnya Rp20.000. Jadi total harganya ialah Rp600.000. Tanggal 9 April terdapat pembelian sebesar 40 unit dengan harga beli Rp17.000, maka total harga belinya ialah Rp680.000. Lalu pada tanggal 9 sampai 17 April terdapat penjualan sebesar 50 unit dengan harga jual Rp20.000 sebesar Rp1.000.000. Lalu pada tanggal 18 April terdapat pembelian sebesar 40 unit dengan harga beli Rp17.000, maka totalnya ialah Rp680.000. Lalu pada tanggal 18 sampai 26 April terdapat penjualan sebesar 35 unit dengan harga penjualan Rp20.000, maka totalnya ialah Rp700.000. Dan pada tanggal 27 April terdapat pembelian sebesar 40 unit dengan harga pembelian Rp17.000, maka total harganya ialah Rp680.000. Lalu pada tanggal 27 sampai 30 April terdapat penjualan 15 unit dengan harga jual Rp20.000, maka total harga jualnya ialah Rp300.000. Dari transaksi di atas, maka selanjutnya kita akan membuat jurnal umumnya. Karena kami menggunakan perpetual, maka akan mengurangi langsung akun persediaannya. Maka jurnalnya diganti dengan akun persediaan. Berikut ialah jurnal umumnya. Pada tanggal 8 April terdapat kas di debit sebesar Rp600.000, lalu di kredit terdapat penjualan sebesar Rp600.000 dan harga pokok penjualan di debit Rp510.000, lalu persediaan barang dagang di kredit Rp510.000. Lalu pada tanggal 9 April terdapat persediaan barang dagang pada kas sebesar Rp680.000. Lalu pada tanggal 17 April terdapat kas pada penjualan sebesar Rp1.000.000 dan harga pokok penjualan pada persediaan barang dagang sebesar Rp850.000. Lalu tanggal 18 April terdapat persediaan barang dagang pada kas sebesar Rp680.000. Pada tanggal 26 April terdapat kas pada penjualan sebesar Rp700.000 dan harga pokok penjualan pada persediaan barang dagang sebesar Rp595.000. Lalu pada tanggal 27 April terdapat persediaan barang dagang pada kas sebesar Rp680.000 dan tanggal 30 April terdapat kas pada penjualan sebesar Rp300.000 dan harga pokok penjualan pada persediaan barang dagang sebesar Rp255.000. Lalu dijumlahkan dan debit kreditnya balance dengan total Rp6.850.000. Lalu setelah membuat jurnal umum, dari data dari jurnal umum dibuatlah buku besar seperti yang dilampirkan ini. Terdapat akun kas, persediaan barang, modal Tuan Samuel selaku pemilik perusahaan, ada penjualan, ada harga pokok penjualan, dan itu saja. Lalu dari buku besar tersebut dibuatlah neraca saldo seperti di bawah ini, dengan balance debit kreditnya Rp11.750.000. Setelah membuat neraca saldo, karena kami menggunakan metode perpetual, maka ada yang namanya kartu stok. Karena kalau di metode fisik tidak ada kartu stok, dikarenakan tidak ada perubahan perubahan harga pada penjualan periode tahun ini pada toko gas gesit, maka kita tinggal mengalihkan saja. Pada tanggal 1 April terdapat saldo awal 50 unit dengan harga beli 17.000 dikalikan maka 850.000. Lalu pada tanggal 8 April terdapat penjualan 30 unit. Dikarenakan kita mencari HPP maka dikalikan dengan harga beli yaitu Rp17.000, maka total harganya Rp510.000. Lalu dikurangkan dari sisa unit 50 dikurang 30, maka tersisa 20 unit dikalikan dengan 17.000, total harga 340.000. Lalu pada tanggal 9 terdapat pembelian 40 dengan harga beli 17.000, maka 680.000. Lalu ditambahkan 20 ditambah 40, maka persediaannya ya 60 unit dikali 17.000 sama dengan Rp1.020.000. Lalu pada tanggal 17 terdapat penjualan 50 unit dikalikan dengan 17 maka 850. Lalu 60 dikurang 50 sama dengan 10.
unit persediaannya. Dikalikan dengan 17.000 maka total harganya 170.000. Lalu tanggal 18 terdapat pembelian 40 ditambah dengan 10 sisa persediaan, maka 50 dikalikan dengan 17.000 total harganya 850.000. Pada tanggal 26 terdapat penjualan sebesar 35, maka 50 dikurang 35, 15 dikali 17.000 hasilnya 255.000. Lalu pada tanggal 27 terdapat pembelian sebesar 40. 15 tambah 40 sama dengan 55 dikalikan dengan 17.000 maka 935.000. Lalu pada tanggal 30 April terdapat pembelian 15 unit. Ditambah dengan dikurang dengan 55 maka hasilnya 40 unit dan persediaannya 17.000 dikalikan hasilnya 690.000. Ini merupakan hasil akhir, persediaan akhir. Ini total HPP-nya atau harga pokok penjual, dan ini total pembeliannya. Lalu setelah itu kita mencari total penjualannya dari data transaksi. Caranya dengan mengalihkan jumlah unit dengan harga jual. Pada tanggal 8 terdapat penjualan sebesar 30 unit. Tinggal dikalikan saja 30 unit dengan harga jualan 20.000, 600.000. Lalu pada tanggal 17 terdapat penjualan 50 dikali 20.000 rupiah sama dengan 1 juta rupiah. Lalu pada tanggal 26 35 unit dikalikan dengan 20.000 rupiah sama dengan 700.000 rupiah. Dan pada tanggal 30 terdapat penjualan juga 15 unit dikalikan dengan 20.000 rupiah hasilnya 300.000. Lalu dijumlahkan terdapat 130 unit pada penjualan bulan April dan total penjualannya ialah 2.600.000. Lalu kita membuat laba kotor. Data penjualan terdapat dari data yang sudah kita kerjakan barusan sebesar 2.600.000 dan harga pokok penjualan dan dikurangkan dengan harga pokok penjualan dari kartu stok sebesar 2.210.000 dikurangkan maka laba kotornya dapat 390.000 rupiah. Selanjutnya kita membuat laporan posisi keuangan secara parsial. Yang dicatat hanya persediaan barang dagang saja sebesar 680.000. Selanjutnya terdapat CALK atau catatan atas laporan keuangan. Toko Gas Gesit merupakan sebuah usaha yang didirikan pada tahun 2018. Toko ini didirikan oleh seorang yang bernama Tuan Samuel Tarigan yang berlokasi di Jalan Jamin Ginting nomor 199, Kota Medan, Sumatera Utara. Perusahaan ini bergerak dalam bidang usaha menjual gas secara tunai kepada pelanggan dan tidak melayani penjualan secara kredit. Usaha ini memiliki 100% modal pribadi dari Tuan Samuel yang sekaligus pemilik usaha dan menjalankan usaha sendiri tanpa adanya karyawan. Harga beli per tabung gasnya ialah 17.000 rupiah, sedangkan harga jualnya yaitu 20.000 rupiah per tabung. Ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan. Terdapat dasar pertama penyajian laporan persediaan. Laporan persediaan telah disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia yang mencakup persyaratan standar akuntansi keuangan atau PSAK nomor 14 tentang persediaan. Menurut PSAK 14, persediaan merupakan aset yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha, dalam proses produksi, penjualan, atau dalam bentuk bahan dalam bentuk perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi atau pembelian jasa. Lalu kartu stok atau kartu persediaan terdapat menggunakan sistem perpetual. Perhitungan yang digunakan sistem perpetual ini ialah menggunakan metode FIFO atau first in first out. Lalu terdapat pencatatan harga pokok penjualan, dan jurnal umum menggunakan sistem perpetual. Lalu item yang dicatat dalam kartu persediaan ialah berupa tabung gas. Selanjutnya penyajian dalam laporan keuangan yaitu dicatat pada laporan posisi keuangan. Lalu terdapat pembelian yang dilakukan oleh Toko Gas Gesit langsung dicatat sebagai akun persediaan, langsung mengurangi persediaan. Pemilik membeli barang dagangnya dengan satu distributor. Lalu diskon, tidak terdapat diskon dalam usaha Tuan Samuel. Lalu biaya angkut, Toko Gas Gesit tidak memiliki biaya angkut pembelian karena pembelian diambil langsung oleh pembeli di toko Tuan Samuel. Lalu penjualan,
pemilik telah menjual barang dagangnya ke pelanggan. Transaksi penjualan pada toko gas Samuel dicatat selama 8 hari dan penjualannya dilakukan secara tunai. Lalu estimasi resiko dan ketidakpastian. Yang pertama, aset tetap. Tidak terdapat aset tetap dalam usaha Tuan Samuel. Lalu piutang usaha, tidak terdapat estimasi ketidakpastian piutang usaha karena penjualannya hanya dilakukan secara tunai. Lalu utang, tidak ada utang di dalam usaha Tuan Samuel dikarenakan usaha ini tidak menerima secara kredit. Lalu persediaan, jika terdapat persediaan barang dagang yang berlebihan, maka usaha Tuan Samuel akan mengalami kerugian. Kesimpulan dari kasus yang kami lampirkan ialah laporan persediaan barang dagang perlu dibuat oleh suatu perusahaan dagang untuk mengetahui jumlah persediaan barang dan jumlah permintaan barang yang akan berpengaruh terhadap jumlah laba yang akan diperoleh. Laporan persediaan barang dagang dapat menggunakan metode fisik dan metode perpetua. Berdasarkan wawancara serta pengamatan yang telah dilakukan perusahaan toko gas gesit, dapat diambil kesimpulan bahwa pencatatan laporan persediaan barang dagang dengan menggunakan metode perpetual terdiri dari pencatatan kartu stok, membuat harga pokok penjualan, membuat nilai akhir persediaan dengan metode laba kotoran. Sekian dari video pembelajaran dari kami, semoga dapat bermanfaat dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, bye-bye. Bye.